11. In here I will to explain about financial ratio atau bisa kita sebut dengan rasio keuangan. Nah, di sini kita ada definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan. Rasio ini dihitung dengan membagi satu pos akun dengan pos akun lainnya, sehingga menghasilkan angka yang menunjukkan suatu perbandingan. Next, kita ada tujuan penggunaan rasio keuangan. Yang pertama ada menilai kinerja. Nah, menilai kinerja ini dia mengukur seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, mengelola aset, dan memenuhi kewajiban. Yang kedua ada membandingkan kinerja. Nah, membandingkan kinerja ini membandingkan kinerja perusahaan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang ketiga ada keputusan investasi. Ini membantu investor dengan mengambil keputusan investasi dengan menilai prospek keuangan perusahaan. Yang keempat dan terakhir ada evaluasi manajemen. Nah, evaluasi manajemen ini dia membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan. Next, kita ada macam-macam rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di sini ada dua, yang pertama current ratio dan quickly ratio. Nah, current ratio ini dia mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rumusnya ada current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Dia mengukur likuiditas perusahaan secara lebih ketat dengan tidak memperhitungkan persediaan. Rumusnya ada quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Next ada rasio solvabilitas. Ada dua juga, yang pertama ada debt to equity ratio. Nah, dia ini mengukur proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Rumusnya ada debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua ada interest convert ratio. Nah, dia ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Rumusnya ada laba sebelum bunga dan pajak atau bisa kita sebut dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Next, yang ketiga ada rasio profitabilitas. Nah, di sini kita ada tiga. Yang pertama ada gross profit margin. Dia ini mengukur persentase keuntungan kotor dari penjualan. Rumusnya ada laba kotor dibagi dengan pendapatan. Yang kedua ada net profit margin. Dia ini mengukur persentase keuntungan bersih dari penjualan. Rumusnya ada laba bersih dibagi dengan pendapatan. Yang ketiga ada return on equity atau bisa kita sebut dengan ROE. Dia ini mengukur tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Rumusnya ada ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Yang keempat ada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover ratio. Dia ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Rumusnya ada harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Yang kedua ada akun receivable turnover ratio. Dia ini mengukur kecepatan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Rumusnya ada pendapatan